Kemudian kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya, sudah tahu, sudah pernah mendengar? Sudah pernah. Sudah ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Sama kan pengikut Kristus. Nah, kenapa? Terus motivasinya apa dia harus menulis begitu? Itu ada teorinya. Tapi itu teori ya, sebatas teori. Ada yang bilang bahwa Paulus ini sebenarnya agen. Agen apa? Agen yang diutus untuk merusak agama Yahudi. Ada yang bilang begitu. Walau alam lah ya. Ini apa konspirasi lah. Konspirasi lah gitu lah. Konspirasi. Itu teori tapi. Tapi kan maksudnya segala sesuatu itu kan harus, walaupun ada bukti yang ada bukti kejanggalan yang kita temuin, tapi kan kita juga harus lihat orang ini, oknum ini, motivasinya apa sih dibalik ini semua, supaya relate kan kejadian-kejadian ini untuk tuh. menemukan atau mengambil kesimpulan motivasinya apa. Nah kan itu yang kita harus mencari-cari apa teori atau konspirasi apa. Itu yang tidak nyampe ke kita. Nah, tapi kalau nyari fakta lewat konspirasi itu agak udah pasti susah. Udah sulit. Yang nyampe ke kita kan udah berupa Bible doang begini. Iya. Apa di sini ada teori bahwa Paulus konspirasi dengan siapa? Kan nggak ada. Enggak, makanya agama itu sebenarnya bukan untuk dipahami. Oke, makanya sekarang kalau kita bicara tentang agama, di Islam ada ayat begini. Apa? Inna dina indallahil Islam. Ya. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Oh iya. Oke. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan kepada manusia untuk dijalankan. Ini sebenarnya meliputi pesan dari semua nabi-nabi yang ada sebelum Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum Nabi Isa alaihissalam, bahkan sebelum Nabi Daud alaihissalam, bahkan sebelum Nabi Musa alaihissalam, bahkan sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai kemana? Sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Di Islam kita mengimani bahwa Adam adalah seorang nabi. Gitu. Ya, karena apa? Karena pesan-pesan dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam Tidak berubah. Sama semua kan pesannya. Pesannya apa? La ilaha illallah. Nggak ada pesan yang lain-lain gitu. Iya, lain-lain. Nabi Ibrahim sama pesannya, Nabi Nuh sama, Nabi Musa sama, Nabi Daud sama, Nabi Sulaiman sama. Walaupun di dalam kitabnya orang Yahudi ini juga masih banyak kontradiksi, juga masih banyak pengisahan nabi-nabi yang tidak sesuai dengan Quran, masih ada. Gitu. Oh, ada nabi lain selain 25 nabi itu di banyak. Kalau di Yahudi mereka mengakui ada 48 nabi-nabi yang diketahui namanya. Tapi untuk nabi yang tidak diketahui namanya mereka bilang sampai 1 juta orang. Sampai 1 juta nabi. Di Islam kita hanya dikasih tahu nabi-nabi 124.000, ya kan? 313 atau 315 rasul. Kalau Yahudi yang mereka ketahui namanya 48, yang nggak diketahui mereka bilang sampai 1 juta. Banyak banget ya. Nah. Oke. Apa yang menguatkan bahwa Islam sendiri juga valid untuk dikatakan yang paling benar gitu ya, secara ajaran, secara tulisan Al-Qur'annya. Nah, kalau di Kristen pun bisa terjadi seperti ini. Ya. Nah. Kalau saya mengatakan Islam bukan yang paling benar. Sama nggak? Situ bilang, Teh Miftah bilang nggak Islam agama yang paling benar. Berani ngomong begitu? Kok bikin ragu ya lewat ini ya. Karena kita membahas sulit. Bener nggak? Ini tapi aku tulisan akan bilang orang. benar. Yang paling benar atau yang benar? Oh, yang benar. Yang benar. Bukan yang paling benar. Yang benar. Nah itu. Apa saya bedanya? setuju. Kalau paling itu akan ada pembanding. Ya. Kalau Kalau yang tidak paling ada. benar berarti ada yang lain yang Ada benar yang juga. pembanding. Iya. Kalau saya bilang yang benar berarti buat Islam semua salah. Itu sikap saya begitu. Islam adalah yang benar, bukan yang paling benar. Karena kita kan tidak mengerti. Nanti kalau kita bicara mengenai definisi benarnya bagaimana dan segala macam, itu belakangan ada lagi yang harus kita panjang bicara, lagi itu. Ya. Sekarang Aditya mengaku sebagai orang yang logis, betul kan? Kita kasih tulisan di depan nasi paling logis gitu misalnya. Oke. Jika di dalam sebuah kitab ada keterangan atau ada ayat, ya,
misalnya yang bicara tentang ilmu pengetahuan, yang ditulis kira-kira 1.500 tahun yang lalu, Ya. terbuktinya baru sekarang. Gimana menurut Aditya? Maksudnya Apakah itu karangan seorang manusia atau benar itu wahyu atau firman dari Allah? 1.500 ya 1.500 tahun. ukurannya. Ya kan Quran diturunkan di abad ke-7. Abad ke-7 Ya kan? Sekarang kita abad ke-21. Berarti antara 1.500 tahun lah. Ya, ya. Waktu itu sudah ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, terbuktinya baru sekarang-sekarang. Mungkin nggak itu karangan seorang manusia? Gitu. Pertanyaan saya. Kemarin kita debat sama kakak tentang ilmu pengetahuan apa? Pertanyaan statement kamu apa? Pengetahuan itu akan apa? Yang menghancurkan. Oh ya, pengetahuan itu menghancurkan sih. Menghancurkan apa? Pengetahuan itu cenderung membuat manusia menjadi ya hawa nafsu. Kenapa? Maksudnya gimana? Semakin banyak manusia ingin tahu, semakin banyak ya semakin menghancurkan dirinya sebenarnya. Kalau di Islam kan nggak gitu. Dalam konteks apa ya? Kok menghancurkan diri sendiri? Gimana ya? Jelaskannya itu kemarin tuh konteksnya apa sih? Iya. Bicaranya tentang Ya secara filsafatnya lah ya, secara filosofinya gitu ya. Pengetahuan semakin orang semakin ingin tahu karena rahasia alam ini tuh nggak akan pernah terungkap sebenarnya gitu kan. Kalau mau dicari tahu sampai segimanapun juga ya akan manusia ada, punya keterbatasan. Punya keterbatasan, betul. Dalam konteks seperti itu. Tetapi untuk ilmu pengetahuan yang sudah diuji dan sudah menjadi hukum, bagaimana cara menolaknya? Ilmu pengetahuan yang sudah teruji dan sudah menjadi hukum. Contoh hukum gravitasi. Bisa menolak hukum gravitasi, punya teori sendiri bahwa hukum gravitasi itu salah? Bumi itu datar mungkin. Kalau itu sih enggak. Ya siapa tahu mau bilang bumi itu datar gitu kan. Enggak. Karena kan itu ada maksudnya kan. Berarti Aditya sebagai orang yang logis dan yang sedang hidup di zaman ilmu pengetahuan, mengakui nggak bahwa ada gravitasi? Mengakui. Gravitasi kan sudah menjadi hukum. Ya kan? Ternyata kalau ada ayat-ayat di dalam Quran yang sudah terkonfirmasi oleh ilmu pengetahuan zaman sekarang, menurut pandangannya Aditya gimana? Apakah ayat-ayat itu pasti buatan manusia atau pasti firman Allah Subhanahu wa taala? Karena terbuktinya baru sekarang. Ini belum contoh nih, kita belum kasih contoh nih. Karena terbuktinya baru sekarang gitu maksudnya. Ini belum kasih contoh ya, nanti contohnya nanti. Saya cuma ingin Aditya punya definisi yang jelas. Bagaimana kalau ada sebuah kitab yang ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, terbuktinya baru sekarang. Apakah mungkin itu karangan manusia? Gitu. Bisa bilang begini, bisa jadi itu juga hasil peneliti ya. Peneliti siapa? Zaman sekarang apa zaman dulu? Zaman dulu. 1.500 tahun lalu. Bisa jadi. Sekarang dengan perkataan atau kalimat seperti itu, saya tanya, bagaimana orang bisa mempelajari embrio atau mempelajari bintang atau mempelajari laut atau mempelajari gunung kalau nggak pakai alat? Perlu alat nggak? Iya dong, malah itu Pasti ya perlu alat. Pasti perlu alat. Nah, orang zaman dulu bagaimana caranya bisa mempelajari tanpa alat? Kemarin akhirnya dijawab sama anak kecil umur 18 tahun, dibilang yang nggak apa-apa om, ilmu pengetahuan itu bagus asalkan saat kita tahu pengetahuan itu tidak menggunakan nafsu, jadi pengen bisa ini terus jadi pengen itu atau kayak gitu. Tapi jadi semuanya itu mungkin konteksnya berbeda. Iya, waktu itu cerita Saya cuma ingin membawa Aditya menggunakan logikanya, bagaimana mungkin orang zaman dulu bisa mengatakan seperti itu tanpa alat-alat yang kita ketahui zaman sekarang seperti mikroskop, teleskop, alat sonar, alat menyelam. Bagaimana caranya? Ya tapi nyatanya maksudnya gini ya, kita bandingkan teknologi ya dengan zaman yang dulu dengan yang sekarang. Kayak orang-orang Mesir juga, kita juga masih mikir gitu bisa bikin piramid yang simetris kayak gitu. Dengan teknologi yang serba terbatas. Sedangkan orang sekarang mau bikin kayak gitu mikir lagi gitu kan. Ya kan? Bisa aja ada gitu sebenarnya. Tapi gimana ceritanya
Kalau ada seorang profesor yang sudah meneliti embrio dengan mikroskop, dia tahu perkembangannya umur sekian minggu bagaimana, sekian minggu bagaimana, sekian minggu bagaimana. Kalau nggak ada mikroskop dia nggak bisa nulis begitu. Iya. Dia nggak bisa nulis tentang embrio. Oke. Di Quran dijelaskan dengan lengkap. Oh, ya itu. Mungkin ada patah. Kalau mau ngotot kalau itu bahwa itu adalah sebuah tulisan sains, ya bisa jadi mungkin orang dulu mengungkapkan sains itu dengan bahasa yang seadanya juga karena nggak mengerti juga ini alat apa sih sebenarnya gitu. Di Al-Quran detail Bi. Alat apa maksudnya? Ya maksudnya kayak tadi misalnya Mikroskop. kita bisa bilang itu mikroskop. Mungkin orang zaman dulu udah punya tapi mungkin nggak tahu. Lensa itu ditemukannya tahun berapa Iya lensa? kan baru Bi. Bukan. Maksudnya ada alat lain untuk bisa mengidentifikasi embrio lah atau apa gitu kan dengan cara lain. Kira-kira alat apa? Dengan metode Zaman lain. abad gitu. ke-7 yang bisa melihat embrio gitu. Ya itu dia makanya yang belum kita ketahui. Atau alat apa yang orang bisa melihat bintang? Atau alat apa orang yang bisa melihat kedalaman laut yang sampai tidak ada cahaya satupun? Ya ilmu pengetahuan itu ada secara detail di Al-Quran Atau kita. alat apa yang bisa membuat orang bilang gunung itu pasak gitu misalnya? Tahu pasak ya? Tahu. Nah, bagaimana caranya orang di abad ke-7 bisa mengatakan gunung itu pasak? Pasak kan berarti kan ada kepalanya, ada badannya, akarnya. Gimana caranya orang tahu bahwa gunung itu ada badannya ke bawah gitu? Kalau tanpa alat sonar yang bisa meneliti lapisan-lapisan tanah. Gitu. Ya akhirnya aku jadi berimajinasi tentang Apa jangan-jangan itu bocoran dari alien? Iya benar. Jadi Teori Dia kan? pernah ngomong gitu, dia pernah ngomong. Teori kan? teori. Teori. Masih sebatas makanya nggak berani ngomong juga. Sebagai teori. Tetapi kalau kita sekarang bisa ngomong begini, seorang profesor yang meneliti embrio mungkin puluhan tahun sampai dia bisa menulis buku bahwa embrio itu umur sekian bentuknya begini, besarnya begini, nanti setelah ini dia sifatnya begini. Ternyata di Quran sudah dijelaskan dengan detail. Nah, sampai akhirnya profesor ini berani ngomong, gak mungkin ada orang bisa nulis begitu kalau nggak pakai mikroskop. Karena mikroskop ditemukan kan baru di abad berapa? Atau juga tidak mungkin ada penemu yang bisa ngomong begini. Semakin ke atas, kita naik ke atas, oksigen makin tebal makin tipis. Makin tipis. Semakin kita ke atas, kita semakin mudah bernapas atau semakin sulit bernapas. Semakin sulit. Dada kita akan sempit dan sesak untuk bernapas ketika kita naik ke langit gitu. Di Quran ada ayat seperti itu. Kalau tadi penjelasan tentang pertumbuhan embrio tadi, si profesor ini yang bernama Kit Elmore, yang bukunya dipakai di seluruh universitas yang berurusan dengan embrio, akhirnya dia datang ke Arab Saudi. Akhirnya dia bikin konferensi pers. Akhirnya dia yang walaupun seorang Kristen, dia mengatakan konferensi pers itu di Arab Saudi mengatakan bahwa ayat-ayat di dalam Quran itu tidak mungkin karangan Nabi Muhammad. Ini pasti firman Tuhan. Seorang profesor. Ya, walaupun dia nggak masuk Islam, saya nggak tahu persis dia masuk Islam atau enggak. Tapi dia percaya kalau Karena dia seorang anak Kristen Presbyterian yang diajarkan oleh bapaknya bahwa Tuhan itu cuma satu, cuman berbeda-beda cara orang beribadahnya. Saya nggak tahu persis dia masuk Kristen atau enggak. Ada yang bilang dia masuk Kristen, ada yang enggak. Tetapi dia berani bilang di konferensi pers di Arab Saudi bahwa Al-Quran sudah pasti bukan karangan Nabi Muhammad, tapi adalah firman dari Tuhan. Karena dia bilang nggak mungkin Nabi Muhammad SAW, terlepas dia bisa baca tulis atau tidak, dia bisa mengatakan seperti itu tanpa mikroskop. Mau nanya detail ini soal ininya kok. Yang menjelaskan tentang itu tuh di mana sih di kitab Ayatnya bisa dicari. Al-Quran mana? Bisa dicari. Quran mana dan bahasanya seperti apa gitu. Contoh ya. Di Quran surat Qiyamah ayat 37. Bukankah ia dahulu berasal dari sel sperma dan air mani yang dipancarkan? Quran surat Al-Mu'minun. Kemudian kami simpan sel sperma dan air mani itu ke dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian di surat-surat yang lain juga, kemudian sperma dan air mani itu menjadi segumpal darah berbentuk seperti lintah. Alaqoh gitu bilangnya. Di dalam bukunya si Profesor Kit Elmore ini juga dia menggambarkan embrio yang berusia sekian minggu bentuknya seperti lintah. Ini juga bilang seperti dengan bahasa alaqoh gitu. Bentuknya memang seperti lintah gitu. Nanti ada lagi yang bilang bahwa
Kemudian kami jadikan segumpal darah itu yang berbentuk seperti lintah, kami jadikan segumpal daging atau mudghah. Nanti setelah itu baru dibentuk dengan dibungkus dengan tulang belulang, lalu dengan daging. Jadi ada proses-proses yang ternyata si profesor ini, kok sama yang saya teliti gitu. Dan ini tulisan beribu. Ini 1.500 tahun yang lalu, Profesor Keith Elmore mungkin baru 50 tahun yang lalu. Nggak sampai mungkin 50 tahun lalu. Mungkin baru tahun 80-an gitu. Seperti itu gitu. Ya walaupun nggak secara mendetail tapi Iya. Nanti ada lagi begini. Ada ayat begini. Kami menurunkan besi untuk bermanfaat bagi manusia. Zaman 1.500 tahun yang lalu ada ayat begitu. Orang-orang zaman dulu kalau dengar begitu, kami menurunkan besi. Kira-kira turun dari mana? Kira-kira turun dari mana? Orang berpikir turun dari langit kan. Tapi mungkin orang-orang pada zaman itu juga mungkin nggak paham gitu loh. Tapi zaman sekarang NASA bisa bilang besi yang ada di permukaan bumi ini itu bukan berasal dari bumi. meteor. Itu berasal dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi pada saat bumi baru terbentuk. Iya. Nah, gimana ceritanya? Seorang laki-laki bisa menuliskan kami menurunkan besi untuk bermanfaat bagi manusia. Oke, sebentar sebelum membahas itu. Yang dimaksud kata kami itu apa? Kami itu artinya bisa disebut sebagai ungkapan untuk keagungan, plural majestic. Sepertinya jamak tapi sebenarnya tunggal. Nah, ini lagi. Contoh. Nah, itu ada, aku udah itu. Contoh. Seorang presiden ketika dia ngomong di depan DPR, kami akan memperbaiki program pemerintahan kami. Yang ngomong presiden. Iya. Presidennya ada berapa? Satu. Kenapa dia ngomong kami? Karena dia punya pembantu di belakangnya. Ada menteri-menteri di belakangnya. Oke. Nah, kalau ini dijelaskan kami itu sendiri siapa saja yang terlibat? Malaikat. Oh, malaikat-malaikat. Nah, jadi ketika bilang kami menurunkan Quran dan kami pula yang menjaganya, artinya Allah SWT melibatkan pembantunya atau ciptanya malaikat untuk menurunkan Quran. Oke. Ya, makanya jamak. Iya, jamak tapi agung gitu. Iya. Orang Arab kalau ngomong kepada adit satu orang, nyebutnya apa? Antum. Antum itu jamak apa? Antum tuh tunggal. Jamak atau tunggal? Jamak tapi ditujukan kepada satu orang, artinya untuk mengagungkan atau memuliakan lawan bicaranya. Itu. Nah, Ketika Ratu Inggris bilang misalnya, kami akan membuat program ini gitu. Ratu Inggrisnya kan cuma satu. Iya. Di belakangnya banyak jajarannya, ada perdana menteri, ada menteri ini, ada menteri ini. Gitu. Ya kalau organisasi atau itu pasti begitu, orang juga akan langsung paham. Tapi kan ini kan kitab ya. Iya. Agak jadi kita memang harus memahami kaidah bahasa Arab. Nah, kita juga harus memahami kaidah bahasa-bahasa di luar negeri juga. Ratu Inggris juga akan bilang we. Gitu. Jadi kalau orang Inggris bilang kenapa pakai kata we itu royal we artinya. Begitu juga di bahasa Indonesia ketika seorang pimpinan negara ngomong juga pakai kami. Nggak usah presiden lah, gubernur juga akan ngomong gitu. MC aja ngomongnya kami. Kenapa kami? Karena panitia gitu kan, mewakili panitia gitu. Kami mempersilahkan, padahal aku yang nyuruh mereka. Nah gitu. Kami mengucapkan selamat datang, padahal aku yang ngomong. Jadi itu yang ada yang namanya kata. Kalau mau kritis, aku banyak lagi bertanya. Kenapa kami? Berarti melibatkan malaikat-malaikat misalnya. Malaikat mana yang dilibatkan untuk menjaga embrio dalam kandungan? Itu akan aku pertanyakan juga sebenarnya. Bisa, nanti bisa dipertanyakan, bisa dicari. Iya. Setiap manusia yang lahir itu sudah didampingin oleh malaikat. Juga didampingin oleh jin. Ya. Ada malaikat-malaikat yang menjaga orang itu, malaikat-malaikat yang mencatat perbuatan baiknya, malaikat-malaikat yang mencatat perbuatan jahatnya. Bahkan ada jin yang mendampingi dari manusia itu lahir sampai orang itu mati. Namanya jin korin. Jin korin. Jin korin itu jin baik gitu. Jadi jin korin itu memang jin yang ditugaskan untuk mendampingi manusia dari lahir sampai mati. Makanya jin itu tahu orang itu dari mulai lahir sampai mati kisahnya bagaimana, jin itu tahu. Oke. Sekarang pernah nggak misalnya dengar cerita orang ke dukun ngomongin nanya keluarganya sudah mati. Dukun itu bisa tahu keluarganya, anggota keluarga lo tuh dulu begini. Nah, ya masih jin. Tahu dari mana tuh jin? Dia bisa berhubungan dengan jin korin orang itu. Iya. Oh, oke. Kalau di Kristen gimana? Nggak ada konsep begitu. Nggak ada makanya. Itu yang seperti itu di Kristen nggak ada.
Tapi pernah dengar kan? Pernah dengar? Dukun bisa tahu Iya, gitu loh. iya. Orang ini begini. Tahu dari mana dukun itu nggak pernah ketemu orang itu? Oke. Nah, itu yang membedakan. Oke, di Islam diperbolehkankah Apa? perdukunan seperti itu? Enggak dong. Nggak boleh. Nggak boleh. Lu sekali ke dukun, percaya perkataan dukun, sholat tuh nggak diterima 40 hari. Sama halnya seperti minum ya? Yes. Ya. Oke. Udah banyak yang bertanya, para komentar dan netizen saya bertanya, gimana Mif? Adit sudah. Udah 5 Proses orang gitu, nih Bang. yang bilang. Bentar Enggak, lah, ini mah ngobrol. lagi Enggak, membedah. tapi Ininya ngobrol. obrolan ini bagus supaya Adit ketika nanti bersyahadat yakin gitu. Ya, jangan ada keraguan-raguan, jangan ada Kamu yang yakinkan masih dulu. perlu dipertanyakan. Enggak gini. Jujur ya kok ya. Hmm. Kalau memahami keseluruhan itu kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin dalam waktu berapa jam, nggak mungkin. Ya, apalagi beberapa jam yang mana aku dapat pengertian tentang kekristenan itu dari lahir loh. Iya. Gitu kan. Iya. Ya. Hmm. Oh, udah ada, udah. Ini Enggak, gua. buat dirinya. Oh, Kalau sama ada, jangan GR kamu. Gua kalau banyak ngomong harus banyak minum. Iya kan haus. Iya. Saya juga kalau lagi kerja minum gimana minum. Haus ngomong mulu kita. iya jadi apa ya? Ambil aja dulu. Nanti Bener nggak sih berjalan. konsep itu? Hmm. Bener ya konsep itu ya? Nggak apa-apa. Emang benar Iya, begitu. iya, Sekarang terjun aja. pertanyaan saya begini. Allah memaksakan kalau kata Enggak, orang enggak. Sunda. Pertanyaan saya begini. Ketika Aditya menjadi seorang yang sudah lulus SMA, mau masuk ke dalam sebuah universitas, Aditya harus belajar dulu apa yang dipelajari di universitas itu atau daftar dulu? Daftar dulu. Ya daftar dulu baru belajar kan? Ya begitu, masuk Islam juga begitu. Ya masuk Islam dulu baru belajar. Aku pikir harus meyakini dulu. Meyakini oke, konsep dasarnya aja, konsep Oke. ketuhanannya, konsep keselamatannya, Ya, ya, kalau itu konsep iya. peribadatan itu kan konsep dasar. Di universitas itu juga pasti ditaruh persyaratannya kan. Kalau mau masuk ke universitas ini minimal lulusan SMA, Iya, gitu bayar kan? sekian, Nah, memiliki KTP. Nah, itu persyaratannya. Di Islam juga begitu, persyaratannya begini-begini. Tapi ketika kita mau belajar apa yang dipelajarin di universitas itu kan kita nggak bisa kalau kita nggak daftar masuk menjadi mahasiswa. Apakah sebuah alasan? Maksudnya kan pasti kan ditanya apa alasannya gitu kan? Kenapa masuk Islam? Alasan itu penting. Yaitu dengan konsep ketuhanan, konsep keselamatan dan konsep peribadatan itu yang mana yang paling logis gitu. Oke, Dari semua agama-agama yang lain gitu. oke. Contoh tadi seperti Trinitas, kalau memang sudah nggak yakin dengan konsep ketuhanan dan keselamatan dalam Islam yang paling logis, itu bisa menjadi alasan masuk dalam Islam. Oke. Itu relate sih. Maksudnya tentang konsep ketuhanannya ya. Iya. Islam sendiri sangat logis. Aku kan tidak bisa Sangat masuk menjelaskan ya, maksudnya ya aku memang seorang Muslim, tapi apa ya tidak seperti Doni lah yang memiliki banyak sekali ilmu pengetahuan dan bisa menjelaskan dan bisa Enggak lah, saya juga masih belajar. Iya, tapi maksudnya sendiri kan mengerti ini, tahu ini dan bisa bandingkan ini coba di sini, ini coba di sini, jadi kayak bisa menunjukkan buktinya. Kalau aku ya, kalau ditanya, makanya kamu tuh mengimani itu alasan dia. Aku tuh apa bahasanya nih? Aku tuh terlalu apa gimana? Gini. Terlalu apa? Ini kalau Islam ya, ini kalau Islam begini. Ini air putih apa air bening sih? Bening. Bukan air putih ya? Oh, air bening. Kalau air putih itu susu ya? Iya, Kenapa kita sebutnya air bening ya? karena bening. Kenapa kita sebutnya air putih gitu? Karena tidak ada warna di dalamnya. Putih kan ada warnanya. Abiku. Oke, ini maksudnya gini. Ini kan kita sebut air putih. Oke. Ya. Air putih ini adalah air yang belum tercampur apa-apa. Warnanya bening. Ya. Saya menggambarkan Islam seperti ini. Oke. Ketika ini saya tuangkan teh, air ini akan berubah warna menjadi coklat. Iya, Ya. Bisa nggak semua orang minum teh? enggak semua. Yakin? Enggak semua. Nggak semua orang bisa minum teh. Kalau saya tuangkan susu, bisa nggak semua orang minum susu? Enggak semua. Belum tentu ya. Ya, Kalau saya kasih sirup, bisa nggak semua orang minum enggak juga. sirup? Nggak tentu juga. Tapi kalau air putih seperti ini yang belum tercampur apa-apa, bisa nggak semua orang minum air putih seperti ini? Bukan bisa lagi, malah memerlukan. Gitu. Gambaran Islam seperti itu. Islam adalah Tidak tercampur apa. yang memang berasal dari yang menciptakan langit dan bumi dan manusia, Ya murni kan. yang murni. Gitu. Jadi memang aturan-aturan di dalam Islam itu adalah aturan-aturan memang yang untuk manusia. Ya.
back to basic. Ya. Jangan lagi dicampur ini kepentingan itu, kepentingan ini. Ada hadis di dalam Islam, setiap bayi yang lahir itu sebenarnya fitrah. Fitrah itu artinya muslim, artinya orang yang berserah diri kepada penciptanya. Bayi bisa apa sih? Iya, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa, terserah, itu kan berserah diri kepada penciptanya. Melalui orang tuanya dia dirawat menjadi besar. Ya. Bayi itu nanti mungkin menjadi Yahudi, Kristen, atau Majusi kan karena orang tuanya. Ya. Tapi ketika bayi itu nanti besar, dia mendengar tentang Islam, dia menerima tentang Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, sebenarnya orang itu bukan pindah agama, tapi orang itu kembali ke fitrahnya. Fitrah itu sifat asal gitu lah. Ya, ya. Sifat asalnya begitu. Itu kalau di Islam gitu. Itu udah bertentangan dengan dosa waris yang tadi sebenarnya. Iya. Ya karena maksudnya aku percaya, makanya semua orang bilang bayi itu nggak punya salah apa-apa, bayi itu suci, bayi itu suci. Sedangkan kemarin kita sempat ada obrolan dosa waris yang diturunkan, nah, kayak gitu-gitu. Sekarang kalau memang benar ada dosa waris, saya punya adik perempuan, dulu lahir 3 hari meninggal. Masuk surga langsung. Kalau menurut orang yang punya dosa waris, bayi itu akan masuk mana? Surga apa neraka? Yang bawa dosa waris itu bayi. Dihitung dulu apa? Enggak, kalau di lagi-lagi ke ini ya penglihatan ya, catatan. Penglihatan. Iya, kalau penglihatan kan sangat-sangat objektif ya. Siapa sih yang nulis waktu itu? Lupa lagi nama tokohnya. Siapa? Ya intinya Ellen G. ada White. tempat sendiri untuk bayi yang Kalau lahir, ada tempat sendiri, terus dosa warisnya kemana? Dosa itu apa sih? Dosa kan pelanggaran atas perintah Allah. pelanggaran ya. Iya, kalau dia baru lahir gimana dia bisa bikin dosa? Ya, kalau baru lahir dosa dari mana? Ya tapi itu nggak jadi fleksibel sih statement itu ya. Kenapa ya? Karena memang jadi kayak seolah-olah memaksakan kalau mau selamat harus Kristen. Karena itu menghapuskan dosa turunan tadi. Gitu. Ya. Nah, sekarang konsep dari Tuhan jadi manusia aja udah bermasalah. Juga tentang konsep yang penebusan dosa itu. Kalau dikatakan Tuhan harus repot-repot jadi manusia untuk menebus dosa manusia, berarti Tuhan yang Maha Kuasa ini tidak Maha Pengampun dong. Iya, kan bisa tobat tadi ada. Gitu. Iya. Betul nggak? Jujur aku aja baru Kalau tahu. namanya Maha Pengampun, kan nggak perlu dia harus turun sendiri menghadapi orang-orang manusia untuk jadi manusia gitu loh. Iya. Nah, pertanyaan saya yang sering saya lontarkan itu begini. Ketika orang Kristen bilang Tuhan bisa jadi manusia karena Tuhan Maha Kuasa, kita manusia tidak boleh membatasi kuasa Tuhan, ya. Kan sering orang Kristen bilang begitu. Ketika saya tanya, kalau gitu Tuhan bisa nggak jadi iblis? Bisa. Bisanya di mana? Iblis sifatnya gimana? Jahat. Bisa nggak Tuhan? Mungkin dong. Iya, nggak mungkin. Nggak Bisa nggak Tuhan yang Maha Baik itu pada saat yang sama juga jahat? Nah, itu yang bisa meruntuhkan konsep Tuhan bisa jadi manusia. Gitu. Nah, dari mana orang bisa percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia? Asalnya dari mana sih? Gitu. Kan itu yang harus kita cari tahu. Itu tadi yang Helenisme. Yang Helenisme orang percaya ada dewa yang paling tinggi yaitu Dewa Zeus bisa punya anak dari manusia, anaknya disebut setengah dewa setengah manusia. Di Kristen Bapa menghamili Maria, punya anak Yesus, Yesus disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Mirip nggak konsepnya? Oh iya juga ya. Ya. Nggak konsepnya aja, mirip nggak? Orang awam akan bilang itu mirip, tapi beda dengan Iya, detailnya mungkin beda. ya orang Kristen yang didoktrin dari ajarannya dan keyakinannya pasti akan nggak begitu gitu. Iya, Pasti tapi gitu. mereka akan menjelaskan pasti dari motivasinya. Iya kan? motivasinya. Karena motivasinya begini, mau mengampuni orang dosa manusia sehingga dia harus menjadi manusia. Tapi konsep Dia sama mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepada anak yang tunggal beroleh hidup yang kekal. Itu motivasi. Tetapi konsepnya Tuhan yang paling tinggi punya anak dari manusia sehingga anak manusia ini disebut setengah manusia setengah dewa atau sepenuhnya manusia sepenuhnya Tuhan. Konsepnya kan mirip. Ya kan? Islam juga percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu lahir dari seorang perawan. Ya, tetapi kita tidak pernah menyembah Nabi Isa sebagai Tuhan. Hanya sebagai nabi.
Di dalam pandangan Islam, di dalam pandangan Islam, bagaimana seorang perawan Maryam ini bisa mempunyai anak tanpa suami? Itu hanya karena kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Quran ada ayat, semisal penciptaan Nabi Isa sama dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah liat. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam diciptakan hanya dengan apa? Kun fayakun. Iya. Jadi maka terjadilah. Yang membedakan itu. Gitu. Bagaimana, Bapak Adit? Belum cukup sih. Belum cukup. Oke, saya tambahin Ya, dikit. tapi nggak apa-apa. Maksudnya berjalan lah. Nggak apa-apa. Nanti saya tambahin dikit gini. Contoh nih ya. Adit sebagai orang yang sedang mencari Tuhan. Anggaplah Adit ini masuk ke dalam sebuah rumah. Di dalam rumah itu ada 4 kamar. Kamar pertama Adit buka. Ada laki-laki badan tegap, rambut gondrong, mata biru, hidung mancung. Berjenggot keren, tegap pokoknya. Itulah Tuhan gitu. Kamar pertama. Masuk kamar kedua dibuka, ada patung. Itulah Tuhan gitu. Masuk kamar ketiga, begitu dibuka nggak ada apa-apa. Tapi ketika kita lihat ke atas ada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Itulah Tuhan gitu. Oke. Masuk kamar keempat, dibuka nggak ada apa-apa. Tetapi kita bisa mengetahui ada Tuhan yang tidak kelihatan, yang tidak bisa jadi makhluk. Dialah yang menciptakan alam semesta. Kira-kira dari 4 kamar itu Adit mau milih Tuhan yang mana kira-kira? Kayaknya nggak berwujud lah. Nggak berwujud. Kenapa kita harus melihat Tuhan menjadi makhluk? Orang-orang yang percaya bahwa Tuhan bisa menjadi makhluk itu adalah kepercayaan orang-orang zaman dulu. Yang mana? Yang orang-orang mencoba mendefinisikan Tuhan dengan mempersonifikasi sampai akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dilihat gitu. Iya. Makanya ada kepercayaan Helenistik, ada kepercayaan paganisme. Paganisme tahu nggak? Tahu paganisme. Orang-orang yang menyembah dewa-dewa. Dewa-dewa. Jadi dewa-dewa tuh dianggap alam semesta ini, mau langit, mau bumi, mau laut, Ada dewa langit, dewa semua ada dewanya. Dewanya. Penguasa langit dewa Dewa siapa? pohon. Penguasa Ngerti laut sih. dewa siapa? Kalau soal konsep ketuhanannya sendiri, makanya tadi yang dari penjelasan Koko yang paling relate itu sebenarnya buat aku tentang konsep ketuhanannya itu sendiri. Karena memang aku mencari itu. Sejak beberapa tahun yang lalu memang sempat jadi sanksi tentang perjanjian baru sih. Karena memang jadi kontroversi gara-gara adanya itu. Karena aku sendiri memang lebih kayak amazed itu baca segala kejadian yang di perjanjian lama atau cerita-cerita nabinya gitu ya di situ. Karena ya memang Tuhan seharusnya seperti itu menurut aku gitu. Makanya yang paling relate ya memang ya harus kembali lagi gitu. Tuhan ya satu Tuhan. Jadi kalau kita mempelajari, ini kan Bible nih. Bahkan kemarin sempat berpikir agama oke deh, apapun agamanya, tapi udah nggak perlu tokoh deh. Tokohnya satu Tuhan gitu. Iya. Itu Nggak perlu Yesus, nggak perlu Nabi Muhammad, nggak perlu. Iya Tuhan aja. Ya, tapi kan begini, kita kan tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Tuhan itu pasti kan akan menurunkan pesan-pesan dan wahyunya kepada orang-orang pilihannya, Betul. utusan-utusannya. Ya. Ya. Nah, makanya waktu itu menjalani agama Kristen sendiri, ajaran agama Kristen sendiri, atau memandang tokoh Yesus itu sebagai hanya tokoh aja, panutan aja sama seperti orang Islam panutannya Nabi Muhammad gitu kan. Gitu, jadi bukan mentuhankan, kayaknya agak berat hati gitu untuk ke situ gitu. Oke, sekarang di Islam kita ada istilah sunnah. Ya, sunnah itu artinya apa yang dilakukan oleh panutan kita. Ya, meneladani kan. Meneladani. Kalau kita baca 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus diceritakan doanya sujud ketika di Taman Getsemani kan, dan dia maju beberapa jauh. Kemudian dia sujud. Sujud itu gimana? Meletakkan mukanya ke atas tanah. Sujud. Kemudian pernah nggak Aditya baca di 4 gospel ini Yesus makan babi? Tidak. Nggak pernah. Kemudian diceritakan lagi Yesus umur 8 hari disunat. Betul kan? Diceritakan lagi Yesus berpuasa. Diceritakan lagi, ini terlepas daripada yang disalib Yesus atau bukan nih, diceritakan ketika orang yang disalib itu diturunkan dari salib, dikapani, ya kan, oleh orang dari Arimatea.
Sekarang kira-kira umat beragama apa yang disunat, yang makan babi, doanya sujud, berpuasa, dan mati di kapan nih? Apakah orang Kristen atau orang Islam? Kalau Yahudi nggak memang semua dulu begitu. Iya, ini Yahudi juga. Ini kan Yesus memang orang Yahudi. Iya. Tetapi sekarang yang mengikuti sunnah Yesus di dalam 4 gospel ini mana? Ya. Orang Islam atau orang Kristen? Ya gampangnya ya Islam. Islam. Nah berarti kita orang Islam ini yang mengikuti sunnah Yesus berarti kan? Oh, Iya gitu juga. maksudnya. Ya. Iya juga loh. Ya. Iya nggak? Orang Islam. Iya. Tapi itu mah kayak Kalau mau bisa dibilang aja hanya tradisi Oke, kan. kalau mau dibilang tradisi, Yahudi juga mengikuti tradisi. Dari siapa tradisinya? Saya tanya, mulai dari siapa lah? Aduh, mulai Sunat dari misalnya, dari siapa? Dari Nabi Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh, dari Abraham ya? Ya dong, kan anaknya dan Ismail dan Abraham yang pertama kali disunat. Oh, Di Bible ada, Aku lupa itu. disunat. Oke. Ikutin dari situ. Nah, keturunan-keturunan setelah orang-orang Yahudi menerima hukum Taurat dengan 613 mitzvah gitu. Mitzvah ya, itu aturan dalam tradisi Yahudi. Kalau kita perhatikan di Islam, ini mirip dengan apa yang dilakukan orang Yahudi. Ya, perempuannya berkerudung, sunat, ada mandi hadas atau baptis. Sesama mereka nggak boleh riba gitu. Terus Ya. macam-macam lah ya. Mau masuk kemah perjanjian ada bersih-bersihnya, wudhu. Di Islam kan ada semua. Iya ada semua. Kita ada wudhu, kita ada puasa, kita ada sholat. Iya, Nggak boleh riba. ini yang menguatkan aku itu. Jadi sebenarnya kalau kita pikir dengan logika, berarti Islam ini bukan agama baru dong. Iya, agama lama. Karena sudah dilakukan oleh lama gitu loh. Karena sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Tetapi memang kita sendiri juga mengenal di dalam Bible, dalam kitab mereka sendiri, bahwa orang-orang Yahudi itu kan atau orang-orang Israel itu kan terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk gitu. Istilah itu pasti sering kan dengar kan? Tegar tengkuk itu. Apa tuh? Kalau orang Depok bilang tambeng gitu. Oh, karep. Keras kepala Iya. gitu. Nah, Benteng jadi lor, kalau kata orang Sunda. Kekeh. gitu. Benteng lor. kalau Jadi orang Sunda Bogor. orang-orang Israel terkenal dengan sifat seperti itu. Bahkan ketika bahkan di Bible itu diceritakan ketika mereka keluar dari dari Mesir, ketika menunggu Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Sinai, malah bangsa Israel kan bikin patung sapi untuk disembah. Iya. Udah jelas-jelas dikeluarin dari Mesir dari penyembahan berhala. Malah lagi nungguin nabinya malah bikin patung sapi untuk disembah. Kan itu apa coba? Perbuatan apa seperti itu? Iya. Ya kan? Nggak ada Cuman kerjaan. perbedaannya nanti kalau di kitab itu yang bikin patung sapi itu nabi loh. Yang mana? Yang bikin patung sapi berhala untuk disembah ketika mereka menunggu Nabi Musa turun dari Gunung Sinai itu nabi. Oh, di yang ini. Di Bible ya sama juga, di sini juga sama. Siapa? Nabi Harun. Oh, Harun yang bikin. Emang iya di sini ceritanya? Kita baca kalau nggak percaya. Kita baca. Kayaknya kau dan dia apal satu buku ya? Enggak. Kayaknya dia tahu sama lu, oh ya ada di sini, ada di sini. Enggak, tapi dia tahu gitu ada di mananya gitu loh, maksudnya gitu. Enggak ada yang hafal Bible tuh enggak ada. Oh, Enggak ada yang hafal. Al-Quran? Al-Quran mungkin. Nah, kalau Al-Quran anak 4 tahun juga bisa Oh, hafal. makanya. Nah, kira-kira kenapa tuh? Kita melihat dari Makanya fenomena hafiz itu. Quran, Oh iya, kan? maksudnya Kenapa bisa kok Quran bisa dihafal? apakah Islam juga mempertahankan si bahasa Arab yang dipakai ya, bahasa Arab itu untuk mempertahankan otentiknya tulisan itu sendiri atau Begini, ketika Quran diturunkan, orang-orang Arab itu kan sudah punya bahasa Arab, ya? oke? Dan mereka termasuk bangsa yang mempunyai sastra yang tinggi, ya. Mereka hidup di zaman sastra. Ya. Banyak orang-orang Arab itu yang memang mengagungkan sastra. Mereka makanya karena sastra, mereka tidak terlalu terbiasa dengan budaya tulis dan baca. Tetapi mereka dari budaya hafalan. Orang yang membaca dari hafalan itu bisa dianggap lebih tinggi tingkatannya daripada orang yang hanya membaca dari tulisan gitu. Oke. Ya, orang Arab punya tradisi begitu. Dan mereka memang sudah terbiasa membuat syair-syair. Ngelihat danau bikin syair. Ngelihat perempuan bikin syair misalnya. Sedang galau bikin syair. Orang Arab sudah terbiasa dengan syair-syair. Oke. Ketika Quran diturunkan,
itu bahasanya bahasa syair yang melebihi orang-orang Arab pada saat itu. Jadi mereka sudah punya bahasa Arab, tapi ketika Quran diturunkan, bahasa Arab yang di dalam Quran tuh berbeda dengan bahasa Arab sehari-hari mereka. Oke. Ya, jadi ketika juara syair orang Arab sendiri mendengar ayat-ayat Quran, ini nggak mungkin nih karangan Muhammad, nggak mungkin. Mereka bisa ngomong begitu Gaya bahasanya berbeda. karena mereka sudah tahu syair-syair. kayak gimana. Kok seorang Nabi Muhammad kok yang dianggapnya apa namanya boleh dikatakan kurang pandai baca tulis, kok bisa membacakan syair-syair yang jauh melebihi syair mereka gitu. Oh. Mereka bahkan bilang menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai tukang sihir katanya. Sampai begitu. Bahasa di dalam Quran sama bahasa di hadis juga beda gayanya. Beda. Jadi justru yang tadinya orang Arab mempunyai standar bahasa Arab yang tinggi, ketika Quran diturunkan, bahasa orang Arab itu pada saat itu malah akhirnya merujuk kepada bahasa Quran. Oke. Aku baru tahu itu. Jadi sastra di Quran itu jauh melebihi sastranya orang Arab pada saat itu, Pada zamannya. pada zamannya gitu. Sebentar ya, sebentar. Contoh beginilah, ya namanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta langit, bumi dan manusia. Ketika manusia itu bersombong-sombong dengan kemampuannya, apa kira-kira yang ada di pikiran Allah Subhanahu wa taala? Lu ciptaan gua, lu sombong lu gitu. Apa sih lo? Apa sih gitu kan? Ketika Nabi Musa alaihissalam dan abangnya Nabi Harun alaihissalam diutus kepada Raja Firaun, Raja Firaun kan punya tukang-tukang sihir, bisa bikin sihir macam-macam. Iya. Ya. Jadi apa yang dipakai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempersenjatai Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam? Ya pasti dengan sesuatu yang melebihi sihir mereka. Ya kan? Itu adalah mujizat yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa alaihissalam yang melebihi sihirnya orang Mesir pada saat itu. Ya. Sampai akhirnya mereka percaya gitu. Ketika pada bangsa Nabi Isa alaihissalam, orang sedang hidup pada zaman pengobatan, pada zaman tabib, orang-orang bisa mengobati ini sudah mulai ada metode-metode pengobatan. Mungkin ada yang berasal dari Yunani, mungkin ada yang berasal dari mana. Orang-orang pada zaman itu sudah tahu zaman pengobatan. Iya. Lewat Ketika Nabi Isa alaihissalam diturunkan, Allah Subhanahu wa taala mikirnya gimana? Oh lu sombong lu sama pengobatan. Nih gua kasih nabi bisa bangkitin orang mati. Oh iya benar. Bayangin. Iya, aku bisa bikin orang mati betul. Begitu kan? Iya benar. Jadi apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suatu kaum atau suatu umat, pasti Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan senjata yang melebihi Lebih apa yang mereka kelebihan orang-orang pada saat itu. Nah, begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW disebut sebagai orang yang ummi, orang yang tidak pandai baca tulis. Karena memang bangsa Arab pada saat itu adalah orang-orang yang lebih mengagungkan syair daripada tradisi baca tulis. Nabi Muhammad SAW diturunkan dengan Quran yang melebihi syair-syair orang Arab Saudi pada saat itu. mujizatnya berupa itu tadi syair tapi yang lebih gitu. Nah, sampai dikatakan Nabi Muhammad tukang sihir. sihir. Saking lebih bagus dari mereka nggak percaya. Gitu. Jadi lu jago apa? Lu jago sihir, gua kasih mujizat. Lu jago apa? Jago pengobatan, gua kasih mujizat. Lu jago apa? Syair, gua kasih mujizat. Quran adalah mujizat yang terbesar. Sampai sekarang kita masih bisa melihat, kita masih bisa membaca, kita masih bisa menghafal. Bahkan bisa dihafal oleh seorang anak umur 4 tahun. Bahkan orang yang autis pun bisa hafal. Benar. Kenapa mudah dihafal? Karena itu murni firman Allah. Emang benar nggak ada orang yang hafal? Nggak ada. Kalau disuruh baca kata per kata nggak ada lah. Nggak ada yang bisa hafal. Tapi kalau Pendeta-pendeta besar pengertiannya, gitu, atau, pengertiannya mungkin. Maksudnya cerita Paus ini atau ini gimana. Tapi kalau kata per kata seperti Al-Quran nggak ada. Oh di Islam ada emang aku. Ya karena ini terjemahan bahasa Indonesia. Lihat aja bahasanya juga kayak begitu, nggak bukan bahasa sehari-hari. Mana iya mau dihafalin? Bahasa Arab juga bukan bahasa Indonesia. Ya nggak tahu, makanya itu kan budayanya masing-masing. Mukjizat. Budayanya. Wah, mukjizat mah enggak. Itu mah jangan ngomong mukjizat. Iya itu orang enggak. Itu kan bisa dari Allah. Anak-anak bisa menghafal. Iya, bukan maksudnya kebiasaannya kan itu memang hafal. Tadi kan dijelasin sama Kristen Doni. tuh nggak pernah hafal. Ngapain ngapalin? Bahasa Siapa yang sehari-hari. bikin patung sapi berhala? Nabi Harun.
Oh, berkatalah Harun kepada mereka, tinggalkanlah anting-anting emas pada telinga istrimu, anak-anak perempuan, dan bawalah. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimalah itu dari tangan mereka, dibentuklah dengan Pahat. pahat dan dibuatlah pakai bambu tulang. Kemudian berkata, hai Israel, inilah Allahmu. Inilah Allahmu. Telah Berapa ring yang nonton, Dik? keluar di tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, dirikan nama sebagai Masih? anak lembu itu. Ada yang hafal teh ayat Bible. Siapa? Dia. Itulah Bapak kami. Kami doang. Dan keesokan harinya pagi. Enggak kan kalau di Islam kan ada hafiz Quran yang mereka mengerti dan hafal dari usia dini gitu. Maka dan di Untuk bersyahadat mudah, tapi kan orang bersyahadat itu harus yakin dulu di dalam hatinya. Karena orang bersyahadat itu kok maksudnya membedakan apa ya, untuk orang seperti aku yang apa-apa tuh harus logik dulu nih, harus ngerti dulu nih gitu. Dibilang ya yakin aja, harus yakin ya kalau mau masuk. Itu tuh kayak jadi malah penghambat. Ntar dulu yakin tuh yang kayak gimana ya gitu. Tapi kenapa? Ya mungkin karena tahun-tahun belakangan ini udah mulai bergeser pemikirannya, lepas konsep ketuhanan. Kayak gitu. Jadi kayaknya sama aja deh, agama mah buatan manusia, pasti itu ada dia pernah kepentingan ngomong di dalamnya. Itu yang membuatku mundur. Jadi waktu itu sebenarnya aku mau ngajak dia untuk belajar lebih dalam tentang Islam dan pengen mencoba gitu ya dari bulan-bulan lalu, tapi dia bilang sebenarnya sama aja gini. Wah ini nggak bisa nih, aku merasa berdosa. Ya iya dong. bahkan orang Islam aja. Nggak boleh. Bahkan ada orang Islam, Kiai Haji, ngomong semua agama sama. Setuju nggak? Ya enggak lah. Semua agama sama enggak dong? Enggak dong. Enggak dong. Kenapa? Ada beberapa hal yang sama tapi itu Islam adalah agama yang benar. Jadi nggak ada comparison ya. Enggak, tapi istilahnya itu Setiap agama itu berhak klaim bahwa agama kami yang benar. Iya. Itu berhak, boleh. Nggak ada yang salah dengan itu gitu. kenapa nggak masuk? Karena pendekatannya dia lebih ke keyakinan. Iya, karena aku kan memang dari kecil yakin dan dia selalu hal yang nyeritain tentang experience gitu loh, pengalaman. Itu sebenarnya cara yang sama yang dilakukan oleh orang Kristen. oh gitu. Orang Kristen juga sering membela keyakinannya hanya dengan pengalaman. Ya. Iya, aku kan ngasih pengalaman Pribadi gitu. Doa yang maksudnya insya Allah gitu, setiap doa banyak sekali doa yang aku panjatkan dan itu terkabul. Ya, itu kan menurut pribadi sendiri, menurut pribadi, Iya. pengalaman Iya, pribadi. makanya menjelaskannya jadi bingung kan ya. Aku juga kan dia Nggak kayak relate makanya. iya. Nggak relate. Karena apa? Karena kalau saya ingin kita berpikir dulu nih, yang namanya agama itu pondasinya apa sih? Iya. Kitab suci dong. Iya. Oke. Iya. Sekarang kalau kitab suci, di dalam kitab suci ada ayat-ayat yang kontradiksi, ada ayat-ayat yang tidak otentik. Berani nggak bilang niat kitab suci? Iya, jadi takut. Nah, gitu. Jadi Mau lihat buktinya? Apa? Mau lihat buktinya nggak? Maksudnya? Ada ayat yang tidak otentik dalam Bible. Apa? Mau lihat buktinya? Boleh mana? Kalau tadi kan kita bicara konsep ketuhanan, konsep keselamatan, konsep peribadatan. Sekarang ada ayat di dalam Bible. Sekarang gini, saya tanya dulu Aditya, di dalam Bible itu ada nggak ajaran Trinitas? Tentang Ya, itu Kata kan Trinitasnya nggak ada kata Trinitas. Ya, Tapi ajaran konsep Trinitas ada nggak? Ya ada. Hah? Ada. 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 Apa? Tahu nggak ayat mana? Ayatnya apa tahu nggak? Ingat nggak? Nggak tahu, cuman ya secara keseluruhan lah ya. Kurang lebih mengajarkannya seperti itu. Ini kan kitabnya orang Protestan. Ya. Ada 66 kitab. Ini kitab sucinya orang Katolik. Oke. Ya. Baru ini. Di dalam sini selain ayat juga ada catatan apa? Footnote gitu lah, catatan kaki gitu lah. Ini apa tulisannya? Tidak untuk diperdagangkan. Dagangkan ya, kitab suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Resmi dong. Official. Percetakan Arnoldus ND. Isinya juga sama nih, ada perjanjian lama, tapi ada 7 kitab yang disebut dengan Deuterokanonika yang ditolak oleh Protestan. Iya. Itu pernah dengar. Oke. Ini ada ayat begini nih, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ini 7 nih, kalau dibaca nih. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian
Di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Roh dan air dan darah. Dan Udah sampai dikata di bumi aja. adalah Oh, kayak bumi aja. Ya, Oke. ini ada 3 pribadi yang tadi kita bicarain. Ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan yang penting apa? Dan ketiganya satu. Ya kan? Ini kan ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Itu kan? Makasih banyak cantik. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Oke. Ini yang disebut sebagai bukti teks bahwa di dalam Bible ada ajaran Trinitas. Di kitab orang Kristen ada nggak? Ada, sama. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Sama nggak kalimat ini dengan kalimat di sini? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Terus? Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Terus? Bagian ini kiranya sebuah catatan aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli apa? Palsu. Nah, lu yang ngomong bukan gua. Ketiganya adalah Aduh. satu ketiga. Oh, pakai pasti lagi ya? Pasti Saksi tidak itu asli. bersatu Iya, dengan ada kalimat mengarah pasti, ke tujuan ada yang kata sama. pasti. Darah Jadi yang dianggap sebagai bukti teks ajaran Trinitas di dalam Bible ternyata pasti tidak asli. Aslinya adalah catatan di pinggir halaman, disisipkan menjadi ayat oleh para penyalin. Gimana dong? Nah, itu catatan siapa yang nulis? Catatan pinggir itu. Catatan yang menulis ini ya yang menyusun Bible ini. No, maksudnya yang tadi di skrip. Penyalin. Tadi penyalin. Jadi ketika penyalin-penyalin itu menyalin kitab-kitab yang Ditambah-tambahin. untuk diperbanyak, nanti mungkin ada penafsiran dan mungkin dari penyalin, mungkin dari pemuka agamanya, Oret-oretannya dia oret-oretan di pinggir halaman. pinggir halaman. Oret-oretan ini bisa penafsiran, juga bisa pemikiran agama. Pemikiran agama ini dinaikkan derajatnya menjadi ayat. Jadi pemikiran agama menjadi agama. Tafsiran Dan ini nggak cuma satu, Banyak. banyak. Satu Nggak cuma aja bahaya. satu. Ya kalau Katolik memang banyak ini kontra banget sama. Nah, jadi kalau di Protestan ayatnya sama, cuman di sini kan nggak ada catatan kakinya. Ya, Kalau sudah yang betul. ini tidak untuk diperdagangkan, jadi jemaat nggak punya ini. Yang punya ini siapa? Ya orang-orang yang mungkin calon pastor. Kok mungkin punya? yang belajar. Ada deh. Gitu. Ih, penasaran. Ada deh. Gitu. Apa dulu kok calon pastor? Enggak, bukan. Apa sudah pastor? Belum. Itu Boro-boro untuk pas. Kristen jemaat biasa kan? Jemaat biasa. Jemaat biasa yang rajin bayar perpuluhan. Aku cuma pengen tanya gini. Aku cuma pengen tanya gini. Tunggu sebentar. Ini contoh lagi nih. Oke. Oke. Matius 17 ayat 21. Apa katanya? Jenis ini Ini tidak dapat. diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, catatannya Oke, apa ini nih? kan tentang Ayat ini Ayat ini tidak asli dalam Matius. Matius, tetapi diambil dari Markus dengan ditambah Ah, dengan ditambah dan berpuasa. Ya. Dengan ditambah dan berpuasa. Berarti dan berpuasanya tambahan. ya. Enggak, satu ayat ini tidak asli diambil dari Markus, kemudian sama Matius ditambah gitu. Kan tadi saya bilang Matius menyadur dari Markus. Oh, iya. Ya, jadi ini 2 dan masih banyak yang lain. Kita sekarang cek. Ini kitabnya Katolik, ya kan? 73 kitab. Ini Protestan, 66 kitab. Ini Ortodoks, 78 kitab. Ini Ethiopia, 81 kitab. Buat kekristenan yang bukan firman Tuhan yang mana? Yang bukan firman Tuhan. Iya, lah kan beda-beda nih 81, 78, 73, 66. Jadi yang Protestan menolak 7 dari Katolik, yang Katolik menolak 5 dari Ortodok, yang Ortodok menolak 3 dari Ethiopia. Berarti konsep firman yang jadi kitab kan belum selesai berarti urusannya. Oh, iya. Belum kelar kan begitu kan? Iya, logisnya Oke. begitu. Kemudian di dalam Kristen ada kelompok Trinitarian. Protestan, Ortodok, Katolik, itu kan kelompok yang mengenal Trinitas.
Ada Kristen yang disebut dengan Unitarian. Pernah dengar saksi Yehova? Karena Ya, pernah dengar. Dia tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. ya. Mereka mungkin masih disebut sebagai kelompok Unitarian. Nanti ada lagi Kristen yang menganggap Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Itu apa itu? Konsep apa itu? Itu kelompok Kristen Oneness namanya. Jadi kalau di Trinitas Tuhan bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi, orang Oneness bilang enggak, Tuhan hanya punya 1 pribadi, tapi Bapa itu ya Yesus, Yesus itu Bapa gitu. Ada perbedaan kan? Ada perbedaan. Jadi konsep firman yang jadi manusia pun masih berbeda nih di Kristen. Ini kan masih disebut Kristen semua nih. Iya. Berarti kan konsep ketuhanannya belum kelar kalau begitu. Ya maksudnya semua kontradiktif. Ya masih beda-beda gitu loh. Yang ini bilang ini sesat, yang ini bilang ini sesat, yang ini bilang ini sesat gitu. Enggak, pada akhirnya jadi kontradiktif karena apa? Karena ayat-ayat yang lain nanti bertolak belakang sama penjelasannya itu. Karena ketiga kelompok ini menafsirkan Bible yang sama dengan pengertian masing-masing, Oke. pemahaman masing-masing. Berarti kalau begitu ada indikasi bahwa di dalam Bible itu ayat-ayatnya banyak yang ambigu atau bisa ditafsirkan dengan dari sudut pandang yang berbeda. Gitu. Iya. Maka itu bisa timbul yang Trinitarian, Unitarian, Oneness, gitu loh maksudnya. Berarti kan konsep Tuhan dan Kristen belum kelar nih, belum selesai. Konsep firman yang jadi kita belum kelar. Tapi bisa aja kan? Maksudnya Islam sendiri juga akan seperti itu di masa yang akan datang, kemungkinan. Di masa yang akan datang, insya Allah enggak. Kenapa tuh? Apa yang menjaga itu? Oke, walaupun sekarang mungkin kalangan akademisi melihat Islam ada Sunni, ada Syiah. Ya kan? Banyak yang begitu. Tanya aja sama orang Syiah, Tuhannya siapa? Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Nabinya siapa? Iya tentang konsep ketuhanan ya kita bicaranya konteks itu dulu ya. Enggak, nabinya siapa? Nabi Muhammad SAW. Sama kan? Kitabnya apa? Tetap Quran. Iya, karena beracuan hanya pada satu. Iya, Makanya tadi walaupun aku baru tahu ada banyak ini. walaupun orang Syiah bilang Quran yang dipakai sekarang itu Quran KW, belum yang asli, nanti yang asli mau datang. Tapi sampai sekarang mereka masih pakai Masih Quran yang menggunakan itu. sama. Karena belum ada. Iya. Tapi bisa saja kan. Ya nggak tahu kita ke depannya. Karena sudah lihat banyak ininya. Sudah ada yang begitu. Udah ada. Sudah ada. Dari zaman dulu sudah ada yang begitu. Sudah ada orang-orang yang mengaku Islam tapi mencoba mendefinisikan Tuhan dengan jasad gitu. Ada kelompok-kelompok Islam nanti yang apa ya, yang keras gitu kayak Khawarij. Garis keras gitu. Khawarij ada, nanti yang tadi yang Mujasimah ada. Itu sudah dianggap sesat dan dianggap bukan Islam gitu. Aku tahu Sedangkan Islam yang Sunni sendiri, yang mainstream, kebanyakan juga menganggap Syiah bukan Islam. Walaupun mereka mengaku sebagai istilahnya orang yang punya Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala, Qurannya sama, Nabinya sama, tetapi karena mereka melaknat sesama Muslim, terutama melaknat sahabat-sahabat Nabi, sebagian besar dari kalangan Sunni menganggap Syiah bukan Islam. Syiah itu sebenarnya terbentuk hanya karena politik, karena mereka ingin penerus Nabi Muhammad SAW atau pengganti Nabi Muhammad SAW itu Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Ada kepentingan lah intinya pokoknya. Iya, tetap di kepentingannya politik gitulah. dalam. Ya sebenarnya ya itu tetap apapun itu agamanya harus hati-hati. Harus hati-hati. Karena perjalanannya catatan-catatan orang Yahudi ini lebih jauh, lebih panjang sebelum zaman Mesir sana kan udah orang Yahudi sudah nulis ini kan. Perjalanannya kan sejarahnya kan Ya ini yang tadi ini ditulis kira-kira disusun abad ke-5 sebelum Masehi. Tahun Abad 450 sebelum Masehi. 400 iya. Nah, orang Yahudi bilang di dalam kitab kami yang ini di belakangnya tuh nggak ada tulisan to be continued gitu. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Tapi sama orang Kristen setelah ada Diterjemahkan Septuaginta lah, ya. ditempel di belakangnya, menjadi seolah-olah ini bersambung gitu loh. Yang ini sebut perjanjian lama, yang ini sebut perjanjian baru. Kira-kira gitu. Ada satu lagi perbedaan konsep di dalam kitab itu dan kitab ini. Itu yang disebut dengan konsep Mesias. Pernah dengar kan? Orang Kristen menganggap Yesus sebagai Mesias, gitu kan? Mesias yang dijanjikan di perjanjian lama. Ya itu yang mau ditanya. Sering kan? Orang Yahudi
juga berdasarkan ayat-ayat yang ada di dalam kitab mereka ini, mereka bilang begini, Mesias yang dijanjikan dalam kitab itu harus benar-benar murni manusia, bukan Tuhan yang jadi manusia. Oke. Ya, jelaskan. Yang kedua, manusia yang mau turun menjadi Mesias yang dijanjikan itu harus keturunan Daud melalui keturunan Salomo. Ya, itu pernah dengar. Oke. Sekarang Yesus keturunan langsung Daud nggak? Secara garis keturunan kan iya. Siapa bapaknya? Yusuf. Yusuf. Ayah kandung bukan Yusufnya? Bukan. Bukan. Kalau anak adopsi di Yahudi nggak diterima. Maaf bro gitu. Oh iya ya. Yang dianggap sebagai keturunan Daud kan Yusuf. Tapi kan Yesus bukan anak kandung Yusuf. Anak kandung Yusuf. Yesus anak kandung Maria. Maria keturunan Daud nggak? Iya. Tapi melalui jalur siapa? Nathan, bukan Salomo. Iya. Jadi Ya. sebenarnya bukan itu. Nah, jadi menurut orang Yahudi, Belum tergenapi sebenarnya. menurut orang Yahudi, Yesus tidak masuk syarat untuk disebut Mesias yang dijanjikan dalam kitab Tanakh itu. Iya. Kedua kan. Ketiga, orang Yahudi bilang Mesias yang dijanjikan itu nanti datangnya ketika di seluruh bumi ini sudah tidak ada orang mengangkat senjata. Ya, itu yang di kitab Ketika Yesus turun masih ada perang nggak? Oh, sampai sekarang aja masih ada perang. Iya. Jadi bukan Yesus yang menurut orang Yahudi. Orang Yahudi bilang lagi, Mesias yang dijanjikan itu nanti dia akan datang ketika semua manusia di bumi ini sudah mengenal Hashem gitu, mengenal Tuhan gitu. Sekarang semua manusia sudah kenal Hashem belum? Belum kayaknya. Belum. Kamu aja masih bingung. Masih ada kan orang-orang pedalaman yang nggak kenal Tuhan gitu kan. Terus orang Yahudi bilang lagi gini, Mesias yang akan datang itu bukan orang yang datang menyelesaikan misi pergi terus datang lagi gitu, bukan begitu. Datang cuma sekali doang menjadi raja bangsa Israel. Itu kata orang Yahudi. Nah tapi kan kalau Kristen kan Yesus sebagai Mesias sudah datang menebus dosa manusia, disalib, bangkit hari ketiga, diangkat ke langit, nanti datang lagi sebagai hakim yang adil gitu kan. Konsepnya beda sama konsep itu. Iya. Belum tergenapi, bener. Kurang lebihnya begitulah. Juga orang-orang Yahudi nanti akan bilang Mesias yang akan datang itu nanti datang kalau bait suci ketiga udah dibangun. Nah, sekarang mana? Belum. Nah, orang Islam mengenal Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu sebagai Al-Masih, tetapi konsep Al-Masih dengan konsep Mesiasnya Yahudi itu agak berbeda. Orang Islam menganggap Al-Masih itu sebagai apa ya? Gelar daripada Nabi Isa Al-Masih karena dia bisa menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati dengan mengusap gitu. Kenapa namanya Al-Masih dan ya mirip gitu kan? Iya, ya Al-Masih bahasa Arab, Mesias bahasa Ibrani. Sama kan sebenarnya. Sama Artinya artinya. sama. Tapi pandangannya agak berbeda. Jadi orang Islam tidak memandang Nabi Isa alaihissalam ini Mesias yang dijanjikan gitu, atau Al-Masih yang dijanjikan di kitab mereka, enggak begitu. Walaupun begitu, di dalam Islam juga ada yang sama dengan Kristen. Apa? Orang Islam juga sebagian besar beranggapan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu nanti akan datang lagi. Oh iya, itu sama. Datang lagi untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi gitu ya. Tapi kalau membunuh Dajjal ini artinya mungkin bisa literal, tapi kalau mematahkan salib dan membunuh babi ini artinya mungkin untuk membantah kekristenan gitu lah. Nanti dia akan hidup di bumi beberapa tahun menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Nanti setelah dia hidup berapa tahun, mati, meninggal di bumi, baru nanti akan dibangkitkan pada hari kebangkitan bersama manusia-manusia yang lain. Oke, kenapa acuannya harus Nabi Muhammad? Nabi Muhammad apa? Ya kenapa acuannya? Acuan apanya? Syariat. Ya karena Quran yang diturunkan terakhir. Kan kepada dia. Oke. Nabi bahkan Nabi Musa pun kalau hidup zaman sekarang dia akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Karena itu adalah syariat yang diturunkan terakhir yang ditujukan untuk semua umat manusia. Bukan khusus hanya untuk Bani Israel gitu. Nah, jadi kitab-kitab yang diberikan kepada Bani Israel itu hanya kitab-kitab yang ditujukan untuk bangsa tertentu dan pada zaman tertentu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berjanji untuk menjaga kitab-kitab tersebut. Masih ingin bertanya nih kayaknya ada lagi. Enggak, habis ini mendalami bangsa Arab sendiri. Kalau kemarin masih mendalami bangsa Yahudi, sekarang akan mendalami bangsa Arab untuk cari celahnya. Mendalam Yahudi udah. Kalau Yahudi tuh
ya udah banyak celah. Udah banyak celah. Oke. Sampai di sini ada mau ditanya lagi? Cukup. Nggak cukup karena mungkin pengen nanti mungkin Belajar next lagi. time mungkin. Jadi ketika pengen ada ngobrol orang lagi masuk tuh. Islam, ya ketika dia masuk Islam yaitu ketika dia mulai belajar Islam lebih banyak lagi. Orang Islam itu belajar Islam sampai mati. Iya. Belajar sampai mati. Gitu. Aku juga tertarik ini sih kok. Sejarah ya. Jadi mungkin kalau boleh nanti minta WA-nya kok. Boleh. Kalau ada pertanyaan apa yang tentang sejarah ya. Boleh. Kayaknya sejarah kok cukup dalam. Ya memang untuk memahami atau membuktikan agama ini agama yang benar atau yang bagaimana ya kita tentu saja harus mengetahui sejarah terbentuknya agama itu, tersusunnya kitab mereka. Kita harus tahu. Pro dan kontranya. Iya. Kelompok-kelompok mana saja yang ada pada saat itu gitu. Asal-muasalnya. Kalau nggak begitu kita nggak akan. Jadi contohnya begini, ketika kebanyakan orang Kristen akan memegang kitab ini, memahami kitab ini selalu dari dekat begini, ya dalam arti maksudnya? konteksnya konteks apa yang diajarin oleh gereja lah, begini lah. Tapi ketika kita menjauh nih, oh ini ada kitabnya Protestan, ini ada kitabnya orang Yahudi, sejarahnya nih, Oh iya. ya. Jadi kita melihat kan bisa agak lebih jauh, lebih banyak gitu loh. Zoom Ada kitab Yahudi yang disusun tahun berapa, menjadi apa, terus gabung kapan, sampai akhirnya menjadi ini sejarahnya. Baru kita bisa paham, oh ternyata orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang maunya disebut sebagai agama monoteis, ya, sehingga mereka harus menggunakan kitabnya orang Yahudi. Kalau orang Kristen bilangnya apa? Orang-orang Yahudi itu orang-orang yang tidak percaya dengan Yesus. Mereka menolak Yesus karena mereka menolak diselamatkan dengan darah Yesus di atas kayu salib. Menurut orang Kristen. Tapi orang Yahudi yang punya otoritas ini kan bilang, bukan begitu konsep ketuhanannya bro, gitu istilahnya. Iya. Gak ada istilah Tuhan bisa jadi manusia. Dari mana ceritanya orang bisa percaya Tuhan bisa jadi manusia? Lagi-lagi kembali kepada era Helenisme. Iya, paham itu. Nah, ya. Kalau kita nggak menjauh, kita nggak akan pernah paham. Iya. Ya. Cukup tercerahkan. Mudah-mudahan Sangat tercerahkan. sangat tercerahkan. Alhamdulillah. Berarti saya beresin dulu dong. Banyak banget yang bukti-bukti yang dikeluarkan. Enggak, bener, tapi bener. Itu masuk paling logis ini. Tentang sejarah ya. Ya. Karena aku berapa tahun lalu ya, dulu pernah nonton ini loh, ada Discovery Channel yang ngebahas tentang pergerakan apa pemberontakan itu Apa? Yahudi waktu zamannya Sebelum Masehi apa sudah Masehi? Ada dua nih. sebelum pemberontak. Yesus. Jadi sebelum Yesus itu sebenarnya ada pergerakan, ada ada 2 orang, ada 3 orang sorry. Makabe ya. Enggak, satu lagi siapa namanya gitu. Ada Hasmonean. Bukan. Jadi ada di tiga wilayah itu tuh. Terbagi 3 dan itu ada pemimpinnya masing-masing yang tadinya dianggap Mesias. Oh banyak yang dianggap Mesias tuh Iya, banyak. tadinya dianggap Mesias. Cuman terakhirnya Yesus karena yang paling impact-nya besar. Gitu. Ya. Ada yang disebut dengan Mesias itu nggak cuma Yesus, banyak. Iya, sebelum itu ada. Bahkan ini kalau diterjemahin artinya apa? The Lord 16. The world 16 crucified us here 16. before Christ. Coba. Coba terjemahin. Jadi paham nanti maksudnya apa. Saya nggak skrip begitu. Apa skrip Dead Sea, Laut Mati. Gulungan Laut Mati, Iya. Dead Sea Scroll. Itu yang dipercaya yang menulis kelompok Kristen yang disebut dengan kelompok Israel yang disebut tadi Esseni itu. Isinya tuh apa sih? Hampir sama dengan Bible, hampir sama dengan Perjanjian Lama. Itu judulnya apa? Juru Selamat
16 juru selamat dunia yang disalib. Yang disalib. Kekristenan sebelum Yesus. Jadi sebenarnya konsep ketuhanan bahwa ada Tuhan yang disalib, bangkit hari ketiga, kemudian menjadi Tuhan, sudah ada 16 sebelum Yesus. Iya. Udah ada 16. Nah itu Iya memang aku nonton di Discovery Channel. jangan sedih gitu maksudnya. Jadi berarti konsep kekristenan itu bukan konsep yang baru, tapi konsep yang mengadopsi kepercayaan orang-orang sebelumnya. Kalau ada kepercayaan sebelumnya disebut sebagai agama misteri yang dengan triad itu tadi, Kristen juga tidak ubahnya meneruskan agama misteri itu. Agama misteri ya. Iya, bilangnya agama misteri karena 3 pribadi itu tadi. Ya kenapa selalu begitu ya konsepnya? Iya. Oke. Udah paham ya berarti ya. Oke, kalau udah siap kita apa namanya? Bersahadat ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, di depan saya ini sekarang ada saudara Ferdinand Aditya ya. KTP Jakarta Barat. Tanggal lahir nggak usah sebutin. Agama Kristen ya. Tadi sudah berdiskusi dengan saya. Berapa jam tadi kita? 4 jam. Kurang lebih 4 jam. Alhamdulillah ya, nggak apa-apa. Mau 4 jam, mau 5 jam, mau semalam suntuk juga nggak apa-apa, kita ladenin. Nah, alhamdulillah tadi setelah diskusi akhirnya saudara Aditya memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam, betul? Ya. Sebelumnya saya ingin tanya dulu nih. Jadi mau memeluk agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri, alhamdulillah. Orang tua kira-kira kalau tahu bakal marah pasti ya? Atau bodo amat gitu? Apapun yang terjadi ya it's okay karena ini keputusan sendiri. Keputusan sendiri ya. Tapi pesan saya kalau misalnya nanti orang tua sampai marah atau sampai menentang dan segala macam yang semacamnya, nanti Aditya bisa membantah tapi harus dengan cara yang paling lembut. Pasti ya. Yang ketiga di dalam Islam itu ada yang namanya syariat atau rukun Islam, yaitu setelah bersyahadat nanti ada sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Ya. Oke. Apakah Aditya berjanji untuk melakukan syariat-syariat tersebut? Janji. Alhamdulillah. Baik, berarti kalau begitu tidak ada lagi yang bisa menghalangi Aditya untuk memeluk agama Islam ya. Oh ya, ini KTP-nya saya foto dulu. Ini saksi, saya mau nanya, ini benar nih fotonya Aditya nih? Benar nih? Betul. Tirus begini. Oke, bismillah ya, kita berjabat tangan. Nanti Aditya ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Oke. Baru kemudian kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Ya, sudah tahu, sudah pernah mendengar? Sudah pernah. Sudah ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Ashadu alla ilaha Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Saya tadi udah difoto belum? Belum. Saya mau peluk dulu saudara saya dalam iman. Mudah-mudahan Aditya istiqomah ya. Ya, alhamdulillah. Nah, ini ada beberapa bingkisan yang sudah kita siapkan. Ini KTP-nya saya kembaliin dulu. Ya. Ini ada buku tuntunan sholat. Nanti tolong dibaca step by step aja, ya, pelan-pelan. Di dalamnya ini ada sejumlah uang. Ini adalah uang zakat yang memang diperuntukkan khusus buat orang-orang yang masuk Islam. Ya, jadi mu'alaf adalah salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat.
Jangan dilihat jumlahnya, diterima aja. Terima kasih. Ini juga ada Al-Quran, ya. Ini nanti harus dibaca, ya. Tapi untuk bisa baca ini nanti belajar dulu melalui buku Iqra, ya. Ingat dengan foto ini? Foto masih SD, ya. Masya Allah. Ini bapak ini pahalanya ini kemana-mana, ya. Nah, ini buku Iqra, tolong terima. Ini Quran juga tolong diterima, ya. Nanti kalau sudah belajar ini sudah selesai baru belajar baca Quran. Oke. Ini di sini ada sajadah yang ada teks bacaan sholatnya. Membantu, ya, nanti pada waktu praktek. Baca dulu buku itu, bacanya apa, nanti pada waktu praktek bisa sambil baca ini. Iya. Nanti pulang apa namanya? Jangan lupa nanti mandi, ya, mandi dibasahi seluruh badan dengan berniat untuk mandi besar. Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala, gitu aja. Oke. Nah, baru nanti apa namanya? Sholat, gitu ya. Belajar sholatnya kalau belum bisa ke masjid dulu. Ke masjid menjadi makmum. Ya, kan ada imam, ada makmum. Ikutin aja dulu gerakan-gerakan sholatnya. Ya, kalau belum tahu bacanya apa, di antara gerakan-gerakan sholat itu tinggal baca subhanallah, 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 itu nggak apa-apa. Oke. Oh, ini ada bonus al-safwa sarung, ya. Bonus nih buat apa namanya? Aditya. Oh ya, belum sunat ya? Belum. Oke. Tentuin hari tanggal berapa, ya. Alamatnya nanti kasih. Nanti kita akan kirim juru sunat ke rumah, gratis, nggak usah bayar. Terima kasih. Oke. Nanti juga tentukan 2 hari dalam seminggu, ya. Nanti komunikasi dengan Suci untuk belajar itu tadi Iqra. Ya. Ikutan boleh? Ini di mana? Berarti di sini? Enggak, di rumah. Oh iya. Di rumah aja, di rumah. Boleh kalau mau ikutan boleh. Oh maksudnya dipandu Iya, online? Enggak, Atau kita gimana kirim guru privat ke rumah. Wow. Oke. Ya, kita kirim guru privat ke rumah, ngajarin di rumah. Nanti untuk awal-awal mungkin belajar fikih dulu, belajar akidah, baru belajar Iqra. Seminggu 2 hari, ya, 2 kali dalam seminggu. Setiap kali pertemuan 90 menit. Oke. Ya, semuanya gratis, kita yang bayar. Tapi harus istiqomah. Ya, nanti guru ini bikin laporan. Ya, nanti guru ini bikin laporan. Oh, anak ini rajin, oh ini anak malas gitu. Nanti laporan ke kita. Iya. Ya. Oke. Tolong semuanya itu diterima dengan baik. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat, ya. Amin. Ini saya taruh sini, ya, taruh meja, ya. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya beritahu kepada Aditya bahwa setiap bayi yang lahir itu kan fitrah. Fitrah itu artinya dia muslim, berserah diri hanya kepada Sang Pencipta. Bayi itu ketika besar nanti dia menjadi Yahudi, Kristen atau Majusi karena orang tuanya. Nah, nanti ketika bayi itu nanti besar, dia mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai masuk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama, tapi itu kembali ke fitrahnya, ya, sebagai muslim, orang yang berserah diri hanya kepada Sang Pencipta. Muslim orang yang berislam, Islam artinya berserah diri. Oke. Dan saya perlu beritahukan juga bahwa setiap orang yang bukan Islam, ketika dia memeluk Islam, dosa-dosa orang itu dari semenjak akil balik sampai dia masuk Islam, insya Allah dihapuskan. Ya, ini ajaran dalam Islam. Tetapi kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang itu dari mulai akil balik sampai dia masuk Islam, insya Allah nggak dihapus, tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Ya, tapi syaratnya harus menjalankan Islam dengan baik. Ya, itu yang bisa saya beritahukan. Kita sama-sama berdoa supaya kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua termasuk orang-orang yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, dan juga kita berdoa supaya kita menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa mudah-mudahan kita semuanya ini istiqomah dan husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya mati dalam keadaan baik, artinya mati dalam keadaan muslim. Ya, baik, itu aja. Terima kasih banyak atas perhatiannya, ya, dari para pemirsa.
Buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM Atowi Jakarta, dan bisa mengkonfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat ya. Alhamdulillah.